Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus, kiranya anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan itu menggambarkan suatu keadaan kehidupan yang baik, keadaan kehidupan yang makmur. Lalu dengan tema kita mewujudkan kesejahteraan bersama, itu artinya mengupayakan suatu keadaan kehidupan yang baik, yang makmur untuk kehidupan bersama. Nah Bapak Ibu, ini merupakan suatu cita-cita bangsa kita, bangsa Indonesia. Lalu dalam realita, kita sebagai kaum Kristen yang memang kaum minoritas, lalu ketika kita malah mengalami ketidakadilan, apakah itu kita dipersulit dalam membangun rumah ibadah, atau dalam kebebasan beribadah, atau ketidakadilan dalam hal-hal yang lain, lalu kemudian penderitaan, kesusahan yang kita hadapi, apakah itu oleh karena saat ini di situasi new normal, kita sebagai orang Kristen bagaimana dalam bersikap? Apakah kita malah menjadi orang Kristen yang eksklusif, tidak peduli, atau dengan situasi pandemi ini yang tidak tahu kapan selesai, lalu kemudian kita menjadi pesimis, dan bahkan kita malah seperti seolah-olah tidak berpengharapan. Nah Bapak Ibu dan saudari, supaya kita tidak menjadi keliru, supaya kita mengerti bagaimana sikap orang Kristen. Nah mari kita lihat bahwa orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda ketika mereka berada di pembuangan, oleh karena ketidaksetiaan mereka, oleh karena mereka tidak mengindahkan peringatan-peringatan Tuhan, rupanya ketika di pembuangan itu Tuhan menyampaikan pesan melalui surat yang dituliskan oleh Yeremia, supaya mereka tahu dalam situasi yang sedang mereka hadapi, yaitu di pembuangan, supaya mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka kerjakan. Nah, kiranya melalui perenungan ini, mari Bapak Ibu kita supaya mengetahui apa pesan Allah itu. Sehingga juga ketika kita menghadapi suatu pergumulan, bahkan ketidakadilan, bahkan situasi pandemi ini, kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan.
sehingga kita tidak menjadi keliru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, perlu kita ketahui bahwa ketika itu yang berada dalam pembuangan ini adalah orang-orang Yehuda yang produktif. Di antaranya rajanya, para tua-tua, para imam, bahkan para nabi, bahkan para ahli-ahli yang memang orang-orang yang produktif itu semuanya dengan jumlah besar dibawa ke Babel sebagai jajahan orang Babel. Nah, dalam kehidupan mereka di pembuangan itu rupanya mereka yang menamakan dirinya sebagai nabi, para nabi ini menubuatkan bahwa orang Yehuda akan sebentar saja di pembuangan itu. Mereka akan cepat kembali ke tanah asal mereka. Lalu kemudian bangsa Babel menjadi hancur. Itulah nubuat mereka. Lalu kemudian rupanya nubuat para nabi palsu itu membuat orang-orang Yehuda yang ada di Babel ini menjadi berpengharapan yang semu. Mereka menjadi tidak produktif. Mereka menjadi tidak peduli akan kehidupan, malas, dan bahkan tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan kehidupan keluarga mereka, kaum mereka di Babel. Dan tentunya yang menjadi fatalnya apabila mereka malah menjadi memberontak. Raja Nebukadnezar ini kan tentu sangat bahaya bagi kaum mereka. Oleh karena mereka ketika itu adalah sebagai jajahan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, situasi inilah membuat Nabi Yeremia yang berada di Yerusalem terbeban. Sehingga terdorong untuk menuliskan suratnya untuk disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan, yaitu Babel. Nah, pesan surat Yeremia itu bahwa Tuhan menghendaki supaya mereka mau menerima keadaan itu. Supaya orang-orang Yehuda mengetahui bahwa situasi yang mereka hadapi adalah kehendak Tuhan. Itu artinya situasi yang mereka hadapi itu adalah rencana Tuhan. Dan memang benar. Kenapa itu rencana Tuhan? Karena memang itu adalah sebagai hukuman dari Tuhan oleh karena ketidaksetiaan mereka. Sehingga melalui surat itu Tuhan menghendaki supaya mereka berterima akan keadaan itu. Tetapi yang perlu diyakini bahwa itu adalah kehendak Tuhan dalam rencana Tuhan. Itu artinya seluruh situasi yang mereka hadapi adalah dalam daulat Tuhan. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan saudari, yang menjadi pesan selanjutnya adalah bahwa Yeremia memberitahu kepada mereka, memerintahkan kepada mereka supaya mereka membangun rumah mereka. Nah, dengan tujuan apa? Dengan dibangunnya rumah, supaya ada tempat berteduh mereka, supaya ada tempat beristirahat mereka dari jerih lelah mereka. Itu artinya berarti mereka tidak sebentar di tanah pembuangan itu. Dan itu menggambarkan bahwa mereka harus menjalani waktu yang cukup panjang di tanah pembuangan itu. Dan ditambah lagi Yeremia memerintahkan supaya tanamilah pepohonan di kebunmu. Itu mau menggambarkan situasi yang memang sangat panjang yang harus mereka jalani. Dengan menanami pepohonan di kebun, dengan harapan supaya orang-orang Yehuda ini boleh menikmati hasil usaha mereka, hasil kerja mereka, melalui panen yang mereka nikmati. Nah, ini menggambarkan supaya mereka itu mau bekerja dengan sungguh-sungguh, supaya jangan malas, mau mengusahakan yang bisa diusahakan dalam kehidupan mereka di tanah pembuangan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, selanjutnya juga Yeremia memikirkan secara politik, yaitu apa? Supaya mereka mencari istri,
Sehingga dengan mencari istri, mereka boleh mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan tujuan apa? Supaya mereka tidak menjadi berkurang, bahkan menjadi banyak. Makanya dikatakan, carikan juga istri untuk anakmu laki-laki, suami untuk anakmu perempuan. Ini secara politik supaya mereka tidak menjadi berkurang, tapi malah semakin banyak. Itu artinya Tuhan menghendaki supaya kehidupan mereka itu semakin terus berlanjut di tanah pembuangan. Dan itu menggambarkan adanya keberlangsungan kehidupan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lebih luar biasanya lagi, Yeremia memerintahkan supaya usahakanlah kesejahteraan di mana engkau dibuang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau berada. Padahal, Bapak Ibu, bangsa Babel ini adalah bangsa yang tidak menyembah Allah. Di samping itu juga mereka menyembah berhala, ilah-ilah lain. Nah, itu artinya mereka tidak menyembah Tuhan yang sama dengan orang Yehuda. Tetapi Tuhan memerintahkan melalui Yeremia supaya mereka mengusahakan kesejahteraan. Supaya mereka betul-betul mau bekerja sungguh-sungguh. Taat kepada aturan pemerintahan. Menjaga ketertiban, menjaga ketenangan, menjaga ketentraman. Memikirkan bagaimana supaya bangsa itu boleh sejahtera, yaitu dengan sungguh-sungguh bekerja, tidak menjadi pemberontak. Dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Yeremia katakan, doakan kotamu itu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kebaikan kepada kotamu. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena sekalipun mereka secara status adalah mereka sebagai jajahan, adalah mereka tidak merdeka, adalah mereka mengalami ketidakadilan, mengalami penderitaan. Tapi Tuhan menghendaki melalui Yeremia memesankan kepada orang Yehuda supaya mengupayakan kesejahteraan, bahkan mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan kebaikan. Oleh karena apa? Dengan sejahteranya bangsa Babel, itu artinya orang-orang Yehuda yang ada di Babel juga turut sejahtera. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, supaya mereka tetap memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selamatkan kehidupan mereka. Sekalipun mereka adalah masih dalam hukuman Tuhan, tapi supaya mereka tetap pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan selamatkan mereka, bahwa Tuhan akan kembalikan mereka ke tanah yang Tuhan telah berikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui perenungan ini kita boleh merenungkan bahwa yang menjadi pesan yang pertama dalam kehidupan konteks saat ini, bahwa kita sedang menghadapi new normal. Artinya situasi oleh karena pandemi tidak lagi normal, di mana dibatasi aktivitas kehidupan kita dalam sosial, dalam pergaulan. Dan yang saat ini menjadi kesulitan, banyak perusahaan-perusahaan pabrik tutup, dan itu membuat banyak karyawan harus kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan. Dan tentunya secara ekonomi bangsa kita juga sedang mengalami kesulitan. Lalu ketika kita juga mengalami ketidakadilan, apalagi dalam kebebasan beragama, kita mengalami ketidakadilan. Apakah kita langsung menjadi menyerah? Apakah kita langsung menjadi tidak bersemangat? Apa sikap kita sebagai orang Kristen? Mari, bahwa
orang Yehuda, sekalipun dalam pembuangan, Tuhan memerintahkan supaya mereka mau menerima situasi yang sedang mereka alami, bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kiranya demikianlah kita. Sekalipun kita mengalami ketidakadilan di tengah-tengah bangsa kita, sebagai kaum minoritas, sebagai orang Kristen, dan juga saat ini oleh karena situasi pandemi, yaitu kita harus menjalani kehidupan new normal, Tuhan menghendaki melalui pesan firman Tuhan ini supaya kita melihat bahwa situasi ini adalah kehendak Tuhan. Itu artinya adalah dalam rencana Tuhan, dalam daulat Tuhan. Supaya kita tidak menjadi ketakutan, supaya kita tidak menjadi pesimis. Tapi mari peganglah janji Tuhan untuk kita tidak menyerah, untuk kita berkeyakinan. Dan janganlah berhenti merencanakan kehidupan yang lebih baik. Janganlah berhenti merencanakan masa depan kehidupan. Tapi rencanakanlah semua itu dalam kehidupanmu. Dan lakukanlah pekerjaan. Sekalipun engkau kehilangan pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan yang bisa engkau kerjakan. Usahakanlah usaha yang bisa engkau usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan selalulah senantiasa untuk produktif dalam kehidupan. Dan selalulah taat kepada aturan-aturan pemerintah. Dan selalulah jaga ketertiban, ketentraman. Itu secara otomatis kita sudah mendukung yang namanya kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia ini. Dan senantiasalah mendoakan bangsa kita, supaya Tuhan memberikan kebaikan kepada bangsa kita. Dengan itu artinya kita juga turut menikmati kesejahteraan itu. Sehingga marilah Bapak, Ibu, dan saudari, bahwa kesejahteraan bersama itulah sebagai cita-cita kita. Kita sebagai orang Kristen mari bersikap untuk selalu menjadi inklusif, bukan eksklusif. Untuk selalu peduli kepada kehidupan, kepada kebaikan. Dan kita untuk selalu optimis, yakin, sekalipun kesulitan yang sedang kita hadapi. Sekalipun seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Tapi yakinlah dan selalu cita-citakanlah masa depan, kehidupan yang lebih baik. Oleh karena Tuhan adalah menghendaki situasi yang kita hadapi. Dan situasi itu adalah dalam perencanaan Tuhan. Maka dari itu, peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan akan selamatkan kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan berikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah kiranya yang menjadi keyakinan iman kita, bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati firman-Mu, sehingga kami sebagai kaum Kristiani yang sekalipun kami secara realitas kami menghadapi kesulitan bahkan ketidakadilan, tapi kami tetap bersikap untuk senantiasa mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena kami yakini bahwa situasi sesulit apapun yang kami hadapi itu adalah kehendak Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Supaya kami mau berterima apapun situasi yang kami hadapi, tapi kami berkeyakinan akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selamatkan kehidupan kami, akan menganugerahkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.